Sudah bukan rahasia lagi, bahwa di India kasus pemercucuk apem dengan paksa sering sekali terjadi, bahkan sampai korban berpindah alam. Peristiwa ini tentu membuka mata dunia, bahwa pemercucuk apem dengan paksa harus segera diberantas. Di berbagai negara di dunia memiliki hukum tersendiri untuk membuat para pelaku pemercucuk apem dengan paksa jera. Semisal di Indonesia, pelaku pemercucuk apem dengan paksa akan dijebloskan ke penjara. Bahkan untuk pemercucuk apem anak sedang didiskusikan untuk lontongnya dipotong atau tidak. Meski banyak hukum yang membuat jera, namun pemercucuk apem secara paksa terus terjadi di berbagai belahan dunia. Usut punya usut, pemercucuk apem dijadikan pembenaran dalam ritual adat yang dipercayai. Sebagian ritual adat tersebut mengatakan hubungan bercocok tanam ilegal yang tidak didasari suka sama suka dilakukan untuk pembersihan diri. Ada lagi yang mengatakan sebagai pemusnahan setan di dalam tubuh sang wanita. Seperti tradisi yang ada di suku Samburu. Suku Samburu di Kenya merupakan salah satu suku yang membenarkan pemerkiosan sebagai ritual adat mereka, bahkan hal itu dianggap ritual keagamaan mereka. Suku ini membiarkan hubungan bercocok tanam dalam lingkungan satu keluarga. Kalung yang diberikan dalam kaum ini sangat ditakuti para gadis remaja di kaum tersebut. Pasalnya, kalung berarti mereka sudah boleh diperkios sesuka hati oleh laki-laki yang ada di kaum tersebut. Dalam ritual itu, ada cara untuk dapat memerkios gadis remaja yang para lelaki inginkan. Keluarga kerabat dekat, yang akan memerkios si gadis, mendekati orang tua anak tersebut dan memberikan kalung merah Samburu untuk dikalungkan di leher si gadis. Akibatnya, banyak gadis yang hamil di bawah umur. Ada kepercayaan juga, para gadis yang sudah cukup umur untuk menikah boleh keluar dari suku Samburu. Namun, para gadis yang memiliki anak akibat ritual kalung tersebut tidak diperbolehkan menikahi pria dari luar suku tersebut. Di video ini, panjenengan akan mengetahui fakta-fakta yang ada di suku Samburu. Sebelum kita mulai, kami sangat berharap panjenengan berkenan subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin bersemangat dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Suku Samburu adalah suku Nilotik di Kenya Tengah Utara. Samburu adalah penggembala semi-nomaden yang sebagian besar menggembalakan sapi tetapi juga memelihara domba, kambing, dan unta. Nama yang mereka gunakan untuk diri mereka sendiri adalah Lokop atau Loikop, sebuah istilah yang mungkin memiliki beragam arti yang tidak disetujui oleh Samburu sendiri. Banyak yang menegaskan bahwa mereka menyebut mereka sebagai pemilik tanah, Lo, mengacu pada kepemilikan, Enkop, adalah tanah meskipun ada pula yang memberikan penafsiran yang sangat berbeda terhadap istilah tersebut. Samburu berbicara dengan dialek Samburu dari bahasa Ma, yang merupakan bahasa Nilotik. Bahasa Ma juga dituturkan oleh 22 subsuku lain dari komunitas Ma atau dikenal sebagai Masai. Banyak antropolog barat mencoba mengukir dan menciptakan suku Samburu sebagai komunitasnya sendiri, tidak terafiliasi dengan komunitas induknya, Masai, sebuah narasi yang tampaknya orang Samburu saat ini. Ada banyak taman permainan di kawasan ini, salah satu yang paling terkenal adalah Cagar Alam Nasional Samburu. Subsuku Samburu merupakan subsuku terbesar ketiga dalam komunitas Ma di Kenya dan Tanzania, setelah Kisonko Isikirari di Tanzania dan Purko di Kenya dan Tanzania. Samburu adalah gerontokrasi. Kekuasaan para tetua terkait dengan kepercayaan akan kutukan mereka, yang mendasari monopoli mereka dalam mengatur pernikahan dan mengambil istri lagi. Hal ini merugikan laki-laki muda yang belum menikah, yang perkembangannya hingga usia 30 tahun berada dalam kondisi suspensi sosial, sehingga memperpanjang status remaja mereka. Pria Samburu mengenakan kain yang sering kali berwarna merah muda atau hitam dan dililitkan di pinggang mereka dengan cara yang mirip dengan rok Skotlandia. Mereka menghiasi diri mereka dengan kalung, gelang dan gelang kaki, seperti subsuku lain dari komunitas Masai.
Anggota kelas usia moran, yaitu prajurit, biasanya mengepang rambut mereka panjang, yang mereka cukur ketika mereka menjadi tua. Ini mungkin diwarnai menggunakan oker merah. Tubuh mereka terkadang juga dihiasi dengan oker. Wanita mengenakan 2 helai kain berwarna biru atau ungu, 1 helai dililitkan di pinggang, yang kedua dililitkan di dada. Wanita mencukur rambutnya dan memakai banyak kalung dan gelang. Dalam dekade terakhir, gaya pakaian tradisional telah berubah. Beberapa pria mungkin mengenakan kain tartan merah gaya tahun 1980-an 90-an atau mereka mungkin mengenakan kain kotak-kotak berwarna hijau tua biru di pinggang mereka yang disebut kikoi, seringkali dengan celana pendek di bawahnya. Marani, atau prajurit, memakai kain bermotif bunga atau pastel. Beberapa wanita masih mengenakan 2 potong kain berwarna biru atau merah, namun sudah menjadi mode untuk mengenakan kain dengan motif binatang atau bunga dengan warna yang dalam. Wanita mungkin juga sering mengenakan tank top kecil dengan pakaiannya, dan rok kotak-kotak juga sudah menjadi hal yang umum. Secara tradisional Samburu hanya mengandalkan ternaknya saja, meskipun perdagangan dengan tetangganya dan penggunaan makanan liar juga penting. Sebelum masa kolonial, susu sapi, kambing, dan domba merupakan makanan pokok sehari-hari. Bukti lisan dan dokumenter menunjukkan bahwa stok dalam jumlah kecil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pola makan dan perekonomian setidaknya sejak abad ke-18 dan seterusnya. Pada abad ke-21, ternak dan ternak kecil terus menjadi hal yang penting bagi perekonomian dan sistem sosial Samburu. Susu masih menjadi bagian berharga dari makanan kontemporer Samburu jika tersedia, dan dapat diminum baik segar atau difermentasi. Susu yang matang seringkali dianggap lebih unggul. Daging sapi dimakan terutama pada acara-acara seremonial, atau ketika seekor sapi mati. Daging dari kaldu kecil lebih sering dimakan, meski tidak secara teratur. Saat ini Samburu semakin bergantung pada produk pertanian yang dibeli, dengan uang yang sebagian besar diperoleh dari penjualan ternak, dan tepung jagung paling sering dibuat menjadi bubur. Teh juga sangat umum, diminum dengan banyak gula dan, bila mungkin, banyak susu, dan merupakan makanan pokok Samburu kontemporer. Beberapa orang Samburu saat ini telah beralih ke pertanian, dengan hasil yang berbeda-beda. Samburu mempraktikkan sunat pada laki-laki kulup dan sunat pada perempuan klitoris. Sunat pada perempuan adalah tindakan ilegal di Kenya. Anak laki-laki disunat pada masa remajanya, sebagian besar anak perempuan disunat pada wanita sebelum menikah. Anak perempuan yang belum menjalani sunat perempuan akan dipercucuk apemnya secara paksa sebagai bagian dari praktik agama yang disebut melakukan manik-manik dan tidak diperbolehkan memiliki anak. Agama Samburu secara tradisional berfokus pada keilahian mereka yang memiliki banyak segi. Enkai. Enkai, kata benda feminin, berperan aktif dalam kehidupan Samburu kontemporer. Tidak jarang anak-anak dan remaja, terutama perempuan, melaporkan penampakan Enkai. Beberapa dari anak-anak ini bernubuat selama jangka waktu tertentu dan beberapa lainnya mendapatkan reputasi bernubuat sepanjang hidup mereka. Selain para nabi spontan ini, Samburu memiliki peramal ritual, atau dukun, yang disebut loibonok, yang mengetahui penyebab penyakit dan kemalangan individu, dan membimbing para pejuang. Samburu percaya bahwa Enkai adalah sumber dari segala perlindungan dari bahaya keberadaan mereka. Tapi Enkai juga memberikan hukuman jika seorang tetua mengutuk juniornya karena menunjukkan rasa tidak hormat. Kemarahan sesepuh dipandang sebagai permohonan kepada Enkai, dan Enkai lah yang memutuskan apakah kutukan itu bisa dibenarkan. Ketika dihadapkan pada kemalangan dan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap pria yang lebih tua, korban harus mendekati seniornya dan menawarkan reparasi sebagai imbalan atas restunya. Ini menenangkan kemarahan orang yang lebih tua dan memulihkan perlindungan Enkai. Namun, tidak lazim bagi seorang penatua untuk mengutuk seorang junior. Kutukan hanya ditujukan untuk kasus-kasus yang sangat tidak hormat. Banyak orang Samburu adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Banyak pendeta Kristen di Samburu tinggal di sekitar pusat kota Wamba.
Banyak pendeta di daerah ini yang fasih berbahasa Inggris, Swahili, dan Samburu. Saat para pendeta berjalan keluar kota menuju Manyatas, ini mengacu pada gubuk kecil mereka dan batas duri melingkar yang mengelilingi mereka. Di sana mereka mengunjungi gereja yang telah mereka dirikan di antara masyarakat. Ketika ditanya kapan mereka mengadakan kebaktian di gereja, mereka hanya menjawab, kalau pendetanya keluar, kita ada kebaktian. Samburu telah banyak digambarkan dalam budaya populer, mulai dari film Hollywood, iklan televisi besar, dan jurnalisme arus utama. Penggambaran seperti itu memanfaatkan tradisi budaya Samburu yang penuh warna, namun terkadang mengorbankan keakuratannya. Salah satu penampilan film Samburu sebelumnya adalah dalam film klasik John Ford tahun 1953 Mogambo, di mana mereka menjadi latar belakang bintang-bintang seperti Clark Gable, Grace Kelly, dan Ava Gardner. Pada tahun 1990-an, 300 Samburu melakukan perjalanan ke Afrika Selatan untuk bermain sebagai lawan main Kevin Bacon dalam komedi bola basket The Air Aptere, di mana Samburu digambarkan sebagai sebuah kelompok bernama The Winabi, yang pangerannya adalah calon bintang Hoop yang akan mendorong Bacon ke kesuksesan, pekerjaan kepelatihan kepala perguruan tinggi. Ekstra Samburu digunakan untuk memerankan anggota kelompok etnis Masai yang berkerabat dekat, tetapi lebih dikenal seperti dalam film The Ghost and the Darkness, yang dibintangi oleh Michael Douglas dan Val Kilmer. Film tahun 2005 The White Masai, tentang seorang wanita Swiss yang jatuh cinta dengan pria Samburu, juga menyamakan kedua kelompok etnis tersebut, terutama karena penulis dan sutradaranya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang Samburu. Dancing Samburu dimasukkan dalam iklan Mastercard. Pelari Samburu terkenal digambarkan dalam iklan Nike pada akhir tahun 1980-an, di mana kata-kata seorang pria Samburu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai slogan Nike, "Lakukan saja." Hal ini dikoreksi oleh antropolog Lee Krong, yang melihat iklan tersebut memberitahu Nike dan media bahwa pria Samburu itu berkata, "Saya tidak menginginkan ini. Beri aku sepatu besar." Nike, ketika menjelaskan kesalahannya, mengaku telah melakukan improvisasi dalam dialog tersebut dan menyatakan, "Kami pikir tidak ada orang di Amerika yang tahu apa yang dia katakan." Sebuah suku di season 3 serial televisi realitas AS Survivor, yang difilmkan di Kenya pada tahun 2001, bernama Samburu. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.